Casemiro, Casemiro. Kayaknya ulang. Gua nggak begitu apa ya. Jarang ngecen Bruno juga kita. Tapi nggak apa-apa. Is from Sporting kan? He is from Sporting like Cristiano. Ya udahlah. Langsung bumper. BTW ini kita kedatangan teman kita Dani Kai. Nanti kita jelasin dia siapa setelah bumper. Oke. Balik lagi di Porosalang bersama gua Raymond. Di sana ada Eski Sungkar. Dani. Dani Kai. Ya, buat teman-teman yang nanya, Bang, kok Porosalang nggak pernah datengin artis sih? Ini artisnya MU nih, bukan MU apa? United Indonesia. Buat teman-teman yang mungkin tinggal di Malang dari 2000-an awal ya, sampai 2015-an, bohong kalau nggak kenal sosok abang satu ini, Dani Kai. Bekas Korda tahun berapa? 2009 sampai 2013. 2009 sampai 2013. Dani Kai, saudara-saudara. Berarti periode MU juara. Iya. Wih, Malang masih ada sih. Itu dia. Masih ada di grup. Masih ada grup, masih ada. Gak hilang. Soalnya teman-teman kita dulu United Indonesia, Jogja, Malang, terus Bogor juga itu kebanyakan pelajar. Iya. Jadi ya udah. Bogor. Oh, lu Bogor dulu kan. Iya. Jadi begitu udah pada kelar wisuda hilang. Pada balik ke kota masing-masing. Apa kabar Dan? Alhamdulillah baik. Gokil. Mantap. Alhamdulillah. Kita baru habis nonton bareng. Yoi. Berakhir dengan skor 3-2. 3-2. Luar biasa. Gua sendiri, gua tuh nggak pernah berharap apa-apa. Kayak yang di episode terakhir gue bilang, gua nggak pernah berharap United menang, United kalah. Seri aja udah. Nothing tulus lah. Udah nothing tulus. Seri aja udah bagus. Cuman tadi itu kayak pertandingan buat Casemiro sama Bruno. Lu mau pakai 4-2-3-1 di depan udah 7 orang buat provide si Bruno doang, tau gak lu. Jadi ya udah. Bruno berhasil menembus angka 20. Walaupun harusnya 22 assist tuh di rob sama dirampok sama ada chance dari Bomo 23 yang atau out 24 ya. kayaknya. Bomo sama Zikri. Aduh, udah gelap dah. Ya begitulah. Zikri kayaknya udah tadi terakhir sempat dipeluk sama Bruno. Yes. Kayak itu udah menandakan semuanya ya. Dorgu juga terakhir. Oh ya, Dorgu. Yang Dorgu juga terakhir. Di sweet play sama si Bruno. Maksudnya chances Chance assist. terakhir. Gua kira terakhir musim ini nggak mungkin bagus kayaknya dia. masih bagus banget. Masih bagus dia. Kalau Oke. dari kalian berdua, ini udah terakhir pertandingan Casemiro di Old Old Trafford. Trafford. Arti buat kalian tuh masing-masing apa? Buat dari Dani dulu dah. Iya. Semenjak mulai datang sih, maksudnya udah nggak berharap terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Sama kayak Varane pas datang juga kayak udah Ekspektasi biasa Udah aja turun karena gitu udah kan. tua juga. Karena udah melewati prime-nya ya. Ya, Iya. paling juga buat ngejaga kondusivitas di ruang ganti doang Iya. gitu kan. Jadi butuh pemimpin selain Bruno ya paling Casemiro atau Maguire, Shaw, nah, paling kan sisa itu doang. Ya. Tapi musim pertama atau musim kedua ya, pokoknya yang dihujat habis-habisan sampai istrinya juga ngepost Si iya. Casemiro ya. apa penghargaan ruangan pialanya Iya, Casemiro gitu ya. Oh iya benar gue inget. Nah, musim ini benar-benar dibuktiin emang harus terus ini nih. Emang dia udah sosok legend yang nggak bisa lepas dari status tim utama Iya. kan Iya. sebenarnya. Kalau lu Ki, Ini adalah sosok yang dibutuhkan oleh Manchester United, sosok leader. iya. Selain Bruno, tentu Setuju. Casemiro pengalamannya juga luar biasa. Terus tadi penghargaannya juga lebih banyak Iya, dari Bruno. Kayak balik lagi gue udah ngomong
di final Carabao dia berani nasehatin seorang Bruno yang waktu Iya, itu juga iya. kapten. Jadi ini proper leader. Iya. Kayak ibaratnya dia shadow leadernya itu. Ya kita butuh sosok seperti ini. Garnacho dibentak-bentak kan. Yes, kita berapa butuh kali. sosok seperti ini, apalagi dia di media juga berani nunjukin kalau Garnacho siapa dia. Kayak Iya, iya, benar-benar iya. dia Iya, iya, Manchester benar, United benar. banget gitu. Setuju sih gua. Dan dia bilang kan anaknya hafal semua lagu, dia nangis, anaknya apa. Iya. Udah Manchester United banget. Inilah yang kita butuhkan. Tadi gila sih ya penghargaan itu. Walaupun Iya. speech-nya cuma thank you doang. Gue berharap lebih gitu. Iya. Ini kayak yang gue bilang, ini vibes-nya sama kayak waktu Sir Alex cabut, pertandingan terakhir Sir Alex, pertandingan terakhirnya Carrick, pertandingan terakhirnya Scholes walaupun balik lagi. Iya. Tapi balik lagi dia ngasih speech, terus Giggsy, sama gak sih? Sama kan ya? Ya, speech yang kita ambil ada omongan dia di Rio Ferdinand aja. Oh yang terakhir Iya, ya? banyak di Iya, situ. sebenarnya itu bukan speech itu Iya, dari iya. dalam hati. Itu ya. interview kan, tapi udah banyak di situ. Kita bisa banyak dapat omongan-omongan dia, nge-recall memori Ngomong-ngomong awal. penghargaan tadi Malaysia juga dapat penghargaan aja. Yang gua ngeliat JJ Gabriel young player tadi di Oh, di awal. Di awal. Ya Di makanya awal. itu masa depan United sih Yes, kalau gua bilang. yes. Mudah-mudahan ya selama ini kan kita selalu bilang ya, nomor 7 lo benar-benar ngikutin United kan. Nomor 7 yang lo tahu siapa aja? yang benar-benar menurut lo tuh berhasil. Berhasil ya Kapten Marvel, Kapten Marvel, Robo, Ronaldo, Ronaldo, terus George Best. Beckham. sebenarnya kalau di Maria nggak ada masalah sama Van Gaal juga seharusnya bisa berhasil. Bisa. Soalnya kan kalau ngelihat statistiknya dia juga assist-nya banyak sebelum mulai dicadangin. Iya. Nah, terus ya backs lah. Iya, Backs backs. pasti. Cantona. Antona. Darren Backs kan Fletcher emang termasuk bukan zaman kita ya. Jadi Oh iya. paling cuma ngelihat Iya. klip-klip doang. Nah, Iya, Darren Fletcher sempat 7, Valencia, ya kan? Fletcher 24 kan. Iya dari 7 ke 24, sempat dia 7 Iya. dulu kan. 1-2 pertandingan, 2 Iya. pertandingan. Kalau nggak salah dia minta 10, tapi dikasih 7. Siapa? Valencia. Valencia. Kalau nggak salah, kalau nggak salah. Valencia terbebani, termasuk yang terbebani ketika pakai Iya, nomor iya. 7. Nah, ini pertanyaan berbeda buat Lucky. Ini nomor 7 udah lama kita. Terakhir Iya, ya, iya. yang mungkin agak berhasil tapi sial lagi ya Mason Mount. Sebelum-sebelumnya Memphis Depay, siapa lagi? Owen. Cavani. Ya lumayan lah ya. Cavani oke lah ya, tapi Cavani, tetap nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang spesial. Nggak ada yang Ronaldo. spesial. Kayak kita ngelihat terakhir ya Cristiano Ronaldo udah. Kalau lu Ki, berharapnya ke depan siapa sih nomor 7 bener-bener pemain kita yang dari youth naik ke atas. Tadi kita bahas JJ Gabriel atau udah beli pemain jadi gitu. Iya. Nomor 7 harus tetap ada menurut lo gimana? Kayaknya memang harus beli pemain jadi untuk Pemain jadi. ambil nomor 7 ya, karena gue lihat sendiri Mount kan udah pakai nomor 7. Kalau Iya. youth-nya yang ngambil kayaknya agak kurang sopan gitu ya. Karena Mount sendiri kan udah pakai nomor 7 dan kita ngelihat di pertandingan terakhirnya tadi dia berusaha untuk nunjukin Ya, bahwa dia masih ada Iya, dan iya. dia bermain bagus menurut gua di Bagus. 10 menit terakhir. Dan kalaupun nanti ada anggap aja JJ Gabriel dipromot terus dia dapat nomor 7 itu akan membebani dia sama ketika Oh, Cristiano Ronaldo setuju kan sih. mintanya nomor 28. Iya, iya, Tapi si Relek percaya sama mentalitas seorang iya, iya. CR dikasih nomor 7 dan dia Setuju sih. membuktikan. Gua khawatirnya nanti kayak Valencia merasa terbebani nomor 7 dan gagal kan di iya musim gagal tuh selama dia pakai Ya, nomor akhirnya 7. ganti lagi, balik lagi ke balik lagi 25. 25 ya. Iya, jadi kalau mau beli pemain yang memang bisa untuk kayak Cavani merelakan nomor 7-nya di ke Ronaldo dia pakai 21 gitu. Menurut gua kayak gitu. Oke, ini pertanyaan yang sama tadi gue lempar di Nobar, kemarin juga kita udah sering bahas. Ini soal ketiadaan sosok Casemiro musim depan. Kita masih ada satu pertandingan lagi terakhir Yes. lawan Brighton away di Apex, Di Amex. di Amex Stadium. Apek. Apa? Dan ini lagi main nih Brighton lawan Leeds Lawan di Leeds. kandang Leeds. Iya. Kan? Kita nggak tahu hasilnya berapa tapi menurut gua Brighton bukan lawan yang mudah jelas. Mungkin Casemiro akan bermain lagi Yes. untuk terakhir kalinya dia Yes. pakai seragam United.
Ya siapa tahu dia bisa bikin chances buat Bruno juga assist ke-21. Amin. Ketiadaan Casemiro musim depan. Menurut kalian berdua dari Eki, dari lu dulu Deki. Kita bisa lihat bagaimana proses gol kedua Nottingham Forest ketika Kase nggak ada. Oh, Ya kan? iya benar juga. Itu Dari Elliot adalah, Anderson tuh ya. Iya, bukti bahwasannya MU memang butuh sosok Casemiro gitu. Even ada Casemiro pun kita aja sering diekspos ruang antar lininya. Benar. Jadi memang sosok Casemiro proper DM sangat dibutuhkan Manchester. Proper DM. Yes. Proper DM. Sangat dibutuhkan Manchester United. Punya banyak nama tapi balik lagi di episode sebelumnya kita udah sebut nama Ederson. Yang layak, harganya pas. Mudah-mudahan Ederson bisa membuktikan di Piala Dunia 2026 kalau dia layak gitu loh. Jadi buat gua DM kita butuh proper, bahkan kalau perlu dua sekaligus. Karena kita main di UCL. Karena nggak ada Ugarte juga musim depan. Ugarte cabut. Even ada Ugarte pun gua merasa kita butuh. Nggak sanggup lah ya Kobe sendirian sama Bruno ya. Iya. Bruno juga udah mungkin 3-2 musim depan. Cuman ya biasanya kan pemain United ya prime-nya umur segituan ya kan. Terakhir Giggsy, Scholes, bahkan terakhir yang si Nicky Butt juga gila-gilaan sebelum dia cabut. Tapi jangan salah Bang Raymond. Ini tuh ada risetnya waktu itu. Semakin sekarang ini era modern ini pertandingan itu semakin banyak. Pemain itu jadi punya chance cedera lebih besar. Jadi banyak pemain-pemain yang pensiun lebih cepat. Jadi mulai kayak rugby karena mereka banyak benturan dan lain sebagainya. Kayak Kevin De Bruyne aja kakinya itu kalau dilihat banyak jahitan banget kan, makanya makin melambat dia main. Apalagi 4 turnamen musim depan. Ya, kalau Bruno masih main di timnas dia ada Nation League. Iya benar Itu juga. Jadi memang semakin banyak 5 benar. Makanya squad depth itu makin bertambah. Lo ngeliat ketiadaan Casemiro musim depan kayak gimana? Ya pasti kosong lama. Kosong. Tiba-tiba Ya. hilang gitu ya. Karena tadi kayak si Ki bilang yang murni DM itu mesti ada. DM. Lo Kalau setuju? box to box ya tinggal nyari doang gitu kan. Maino juga ada. Basically gitu kan. Maino juga bisa Ya, kan itu. Cuma kita jaga-jaga Maino cedera dan lain-lain. Bener. Makanya kita bukan cuma pencari pengganti Casemiro, tapi pelapisnya juga tuh. Ya setuju. Karena kalau ngelihat sekarang ya agak menyesali keputusan ngelepas Tomine. Iya. Tomine hilang. Banyak yang menyesal itu ya. Kalian yang ikut juga nyesel, tulis komen di bawah. Setuju Nyesel atau lah. enggak? McTom cabut. Terus. Cabut langsung jadi pemain terbaik Serie A. Yes. Ya kan? Betul. Tadi juga nyetak gol tuh. Napoli bisa. yang mentak gol ya. Wah gokil. Nah, terus kalau kayak untuk mencari Casemiro sendiri ya tetap pasti kalau dari luar Inggris berarti 50-50 tuh bisa adaptasi. Oke. Yang Eski bilang tadi Ederson. Ederson. Gue juga setuju sih. Ederson. Tchouaméni gimana? Tchouaméni oke. Soalnya kita juga butuh gimana ya? Kalau gue tuh melihat di playmaker itu mesti kuat, strong. Iya. Berani Balance. duel ya. Berani duel. Body balance-nya harus Iya. kuat lah. Betul. Kante lah ya. Ya, gitu lah. Pemutus serangan di Ya, tengah. terus visi berikutnya, visi yang kedua, gitu kan. Dan kita juga punya banyak pemain yang punya visi bermainnya bagus-bagus, gitu kan. Mau Bruno out pun sebenarnya masih bisa punya buat jadi playmaker, Iya. ya kan. Cuma kan punya sekarang lebih banyak diplot di kiri. Walaupun Bruno bukan berarti dia nggak bisa cedera gitu. Iya. Apalagi dipaksain terus ini Piala Dunia. Tadi Eski bilang kalaupun Piala Dunia selesai ada Nation League Ya, juga. makanya itu banyak tuh, nggak pernah absen loh. Iya. Siapa sosok yang menurut lo ini cocok banget? Kalau gua Ederson sama Tchouaméni. Ederson, Tchouaméni. Buat DM ya. Ya. Kok tiba-tiba nama Elliot Anderson hilang? Gila lo tadi.
Gila loh anak kita tadi. Ya. Sebenarnya bukan karena dia hilang, tapi karena gaya mainnya mirip Kobe Mainu. Kurang pas. Lebih ke Kobe Mainu Oh. daripada pemutus. Walaupun dia emang bisa sebagai itu, tapi gaya mainnya lebih mirip ke Kobe Mainu. Sedangkan kita butuh orang yang atributnya tanpa megang bola, lebih bagus tanpa memegang bola gitu loh. Nah, gue rasa ya nama-nama Tchouaméni tadi atau mungkin siapa tadi Ederson atau bahkan Tonali pun juga bagus. Tonali juga. Emang dia DM bagus ya? Lumayan bisa jadi Lumayan DM bisa. walaupun dia di Milan ada Ismail Benacer yang pemutusnya, tapi Tonali lebih punya. Ya. peran Ini sebenarnya jadi poin penting nih. Jadi Carrick udah pasti diperpanjang dan kita butuh banyak pemain sebenarnya musim depan, bener kan? 4 kompetisi ditambah kompetisi negara masing-masing. Kalaupun kita ngambil pemain top, nggak mungkin negara yang nggak compete di National League, ya kan? Udah pasti mereka ada possibility main di negaranya juga, gitu kan? Contoh misalnya lo Tonali, ya kali Itali nggak mau berjuang lagi musim depan. Atau musim Bruno Guimaraes sekalian. Bruno Guimaraes. Iya, Tapi kan itu cedera juga kan? bagus. Ada. Iya, cuman untuk jadi pelapis bisa lah. Banyak Tapi yang enggak juga sih. Mungkin bisa ditangani seperti MU menangani Robin van Persie gitu. Iya. Banyak yang bilang daripada tadi lu bilang Ederson, Tchouaméni, bahkan warga Poros juga ngomong better ngambil pemain ya dari Liga Inggris. Iya. Iya nggak? Jadi udah ngerasain situasinya, udah tahu ketatnya seperti apa, kerasnya seperti apa. Yes. Ada nama-nama Matheus Fernandes, Xhaka. ada Bruno Granit Xhaka. Lu setuju kalau Granit Xhaka kayak Bangpet pernah ngomong Granit Xhaka. Muncul juga tuh. Tapi ya Usianya balik udah lagi 34. ya. Terus dia juga gaya mainnya kan mirip-mirip Kobe. Walaupun dia tidak. Walaupun itu ya, tapi itu usia. Tapi gue sepakat karena Granit Xhaka itu mirip sama gaya mainnya Casemiro. Dia itu juga banyak nyiptain assist kalau di Sunderland dan juga lumayan suka ngegolin juga. Bukan suka maju maksudnya. Tapi Xhaka bener-bener sosok leader di lini tengah Sunderland dan sosok penting di Sunderland bareng Noah Sadiki, Habib Diarranya nyerang. Dia ditemenin. Nah, Xhaka ini cocok tapi umurnya udah 34 tahun. Kayaknya agak sulit nih untuk gabung sama Manchester United. Ini gokil ya, baru berapa menit udah padat gini. Beda nih hostnya nih. Hostnya beda, tamunya nih. Kalau lu mau ngomongin soal United ya datengin fansnya benar-benar ya nggak? Dan oke. Menarik ngomongin musim depan. Cuman ya nanti kita bahas setelah berjalan lah ya. Mungkin setelah kompetisi selesai kita fokus ke Piala Dunia. Mungkin after that udah pasti bergerak tuh ya kan. Manajemen Michael Carrick bahkan udah beberapa yang udah termasuk udah beberapa yang dibidik sama United termasuk ya Ederson tadi. Nah, ngomongin pertandingan tadi deh. Nih terlepas dari pertandingan untuk nge-provide Bruno assist kedua full. Tadi kelihatan banget ya. Tapi overall ini 4-2-3-1 lawan Vitor Pereiranya Nottingham Forest. Terlepas juga dia tahu gimana Cunha bawa bola, tapi tadi juga susah ditutup kan Cunha kan. Lo ngeliat pertandingan tadi itu benar-benar tim inti loh ya kan, benar-benar tim inti. Bahkan pemain yang masuk itu kita coret nama Zikri deh ya. Mason Mount, Dorgu. Lo ngelihatnya musim depan ini Carrick lagi nih dengan pertandingan yang kayak tadi. Dari lu tuh kayak gimana sih ngelihatnya? Kalau timnya kayak gini nggak bakal kuat. Nggak bakal kuat jelas. Ya. Walaupun cuma Premier League, FA Cup dan Carabao Cup, Carabao nggak kuat, nggak bakal kuat. Kalau dengan segitu Dengan tim yang ini ya, dengan tim yang ini. Apalagi kalau kita nggak ada striker. Iya juga. Kita tadi main mau ada Zikri pun kita nggak ada striker. Benar. Terus juga Sesko memang Cedera. Belum. Terlepas dari dia Cedera ataupun enggak, kita tetap butuh striker yang emang kayaknya udah matang banget. Udah banyak pengalaman. Karena
jangan ngomongin Champions League dulu, Iya, iya, iya. Premier League aja dulu Iya, gitu iya. kan. Yang pasti Chelsea, City, Liverpool pasti bakal lebih memperkuat timnya lagi tuh. Chelsea, Xabi Alonso Xabi lagi. Alonso. Nah, kita emang butuh striker sama selain DM ya. Striker sama paling sayap satu di kanan. DM, striker, Sama sayap. winger ya, winger. Itu formasi apa ya? Bukan formasi, formula. Ya. Formula yang tepat menurut lo Dan ya. Ya. Kita harus ada pemain baru minimal 3 berarti kan. Lu Ki. Jadi di pertandingan tadi kita bisa lihat bagaimana yang dilakukan oleh Bruno ketika ngasih assist ke Mbumo adalah drill cross. Drill Umpan cross. yang rendah Ya, karena ya, dia ya, tahu nggak ada orang yang bisa nyundul di kotak penalti. Iya, benar. Itu menandakan kalau Manchester United nggak punya target man tadi. Iya. Dalot memang ngasih assist, tapi siapa yang diambil? Shaw. Orang yang bukan biasa beredar di kotak penalti harusnya. Nah, ini membuktikan kalau MU tadi main tanpa target man. Jadi MU memang butuh striker karena Mbumo bukan striker. Kita lihat berapa kali Mbumo buang Oke. peluang. Iya, iya, iya. Kemudian selepas itu kita butuh DM, dia DM, jelas, tadi udah sudah dijelasin, jelas. betul. Terus kita butuh sepertinya pelapisnya Luke Shaw. Karena Luke Shaw nggak mungkin bisa main 38 match atau lebih. Kita lihat dia sakit-sakitan, mungkin di pertandingan ini dia main bagus. Sebentar gue potong. Luke Shaw. Tapi kan kita masih ada Mazraoui, kemungkinan si siapa Diego Leon dipromosiin. Ya. Menurut lu gimana Diego Leon, Iya. Harry Amas? Hari Amas memang bagus di Championship. Ya, ya. Dari Sheffield Wednesday dipinjemin lagi, gue lupa kalau Preston kalau nggak salah. Dan dia main bagus di Sheffield Wednesday. Ada yang kritik kok ini tim kok di bawah, tapi Hari Amas menonjol di Sheffield Wednesday. Oke. Namun dia dipinjemin lagi ke klub lain. Nah, terlepas dari itu, gimana nih Manchester United bisa mempercayai anak muda atau enggak untuk promosi? Seperti kita ingat Brandon William juga kita promosiin kan waktu itu. Setelah Ole cabut justru karirnya juga drop begitu. Nah, menurut gua memang lebih baik kita beli daripada ngepromosiin pemain. Mungkin jadi pelapis karena kita juga udah ngepromosiin Eden Heaven yang bisa dipromot, JJ Gabriel yang mungkin bisa dipromot. Jadi memang karena pertandingan kita lebih banyak, kita butuh yang namanya pelapis yang proper gitu. Kalau Mazraoui mungkin jadi pelapis Dalot. Dorgu lebih setuju winger atau Gua lebih setuju dia di kiri. Sebenarnya ini kan back kanan. Sebenarnya di Leke dia main back kanan, bisa kanan bisa kiri. Dan memang itu kelebihan dari Freiburg akademinya Dorgu waktu dulu ngehasilin back yang berkualitas. Ada Bidstrup, ada Anton Guy di Ajax. Nah, ini salah satunya Dorgu yang bisa main di mana-mana. Tapi gua rasa Dorgu ini punya tipikal player yang memang lebih baik dia jadi nyerang aja buat pelapisnya Cunya. Berarti lo striker, DM, left back, wingback lebih ke left back. Ya, striker Greenwood aja lo ambil aja. Center back lo nggak khawatir? Kayaknya masih aman. Masih aman? Kayaknya masih aman. Ada selama Delik balik. Oh iya, Delik. Maguire sama Martinez. Oke. Yoro Heaven. Ya, Yoro, Eden Heaven. Tapi ada berita, gue dapat info dari Minpor. Jadi Delik itu kemarin Cedera punggung. 4 bulan nggak ada tindakan, ya kan? Baru kemarin ditentukan operasi. Iya. Ini kan konyol namanya. Yang artinya kita kehilangan banyak bulan untuk recovery-nya dia. Dan yang artinya begitu United musim depan main lagi, dia belum tentu bisa main karena operasi hamstring itu udah pasti cedera apa? Punggung. Back pain. Backbone. Pokoknya punggung lah, dan itu nggak mungkin dalam waktu sebentar itu. Itu bisa jadi 3 bulan lebih itu. Kita udah pasti musim depan nggak ada Delik. Paling nggak sampai September. Belum tentu juga September bisa main. Mungkin November atau Desember dia baru bisa main. Berarti kan udah tinggal Heaven, Maguire, Liha, sama Heaven, Yoro. 4 orang. Dan kita tahu Yoro
Ya mudah-mudahan lah ya musim depan dia proven. Cuman tinggal 3 back dan kita tahu Carrick apa ya, 3 back tuh on game, in game nggak pernah dipasang dari awal. Dia bukan Kalau memang ya. harus back bertambah, mungkin harus ada satu pemain yang dijual. Entah Dilih, entah Martinez. ya. Lalu kita bisa beli Van de Ven atau Tahir Maherovic-nya Sassuolo. Iya. Itu juga bagus duetnya sama Izes. Musim ini mungkin salah satu pasangan pairing back terbaik adalah Izes sama Tahir Maherovic di Serie A, salah satu ya. Nah, memang menurut gua harus beli kalau ngelihat Martinez yang suka cedera, Dilih yang suka cedera. Nah, ini tapi harus ada yang dijual salah satu karena memang kalau mau beli Kalau mau nyari berarti kan center back Euro. Kalau lu beli cuma nambah Euro sama Heaven itu gue jadi keinget Gerard Pique yang kebuang ya. gitu. Jadi memang harus ada salah satu yang dibuang, either Euro ataupun Dilih Ya. gitu. Ini yang udah bisa dipastikan nggak akan ada di United musim depan itu Malaysia udah pasti. Ya. Zirkzee itu udah Ini kemungkinan. kita sekarang bahas mungkin siapa yang dijual. Siapa yang dijual? Tapi ini dari penglihatan gue ya, Malaysia, Zirkzee tadi pelukan Bruno tuh udah kayak ya udahlah lo udah good game Udah lah cukup. gitu, udah maksimal juga tadi, banyak banget peluang dia Kayak sebenarnya. Benteng Takeshi ya. Sensus- bagus lah. mentality, speednya kurang. Terus Casemiro udah pasti nggak ada. Dan Ugarte possibility dijual. Ya. Mount? Possibility dijual. Mount itu belum tahu. Ya, tapi kan punya possibility. Ada possibility juga. Dan yang udah pasti juga tadi diumumin sama Fabrizio Romano kalau Højlund. Højlund itu udah pasti dibeli sama Napoli. Napoli. Harganya 45 44 juta euro. Kalau Ya, pound package. itu 38 ya. Iya. 38 pound, 38 juta. Oh. Ya, karena iya, dia iya. masuk UCL. Iya. Pakai ini aktif. Terus Casemiro siapa? Rashford yang belum tahu nih nasibnya. Iya. Ada possibility balik. Nah, nama-nama ini kan lumayan buat nambah pundi-pundi Ineos. Nggak buat disebut, nyari- nggak disebut. Siapa? Onana. Itu kayaknya gratis deh. Ya. Tambahin dong, dia mau bersaing kok. Aduh, gua nggak tahu lah nasib Onana musim depan kayak gimana. Oke. Aduh, oke, Onana. Onana. Nah, ini kan artinya lumayan banyak lah yang akan jadi tabungan United musim depan. Ditambah kita masuk UCL 100 juta udah pasti masuk. Ya. Taruhlah 138 juta. Oke, kita berandai-andai 3 pemain menurut gua kebeli. Iya. Menurut gua kebeli. Asal kita nggak maksain kayak Minpor tuh tadi sempat nge-tweet, bayarin lah gua repost langsung Elliot Anderson karena gua suka banget, gila. Compact bagus banget tuh anak. Cuman kan ya apa kan? saingan kita City kan. Udah susah. Nah, dari ketersediaan dana ke musim depan tadi kita udah bahas ya, siapa aja kebutuhannya. Kalau Marcus Rashford nggak ada yang mau beli nih, masuk ke tim utama United, dan kita tahu Carrick tahu bener anak itu, gua rasa waktu sama Ole kan Carrick yang bener-bener bisa ngangkat permainan Rashford ya kan, itu akan merubah semuanya nggak? Ya. Dari ngebantu Dani sih. dulu. Seharusnya ngebantu. Hmm. Di akhir musim dia mulai ngebuktiin kan. Ya. Apalagi setelah Barcelona mastiin juara, dipasang inti terus, Yamal cedera, Rapinya cedera. makanya main terus. Ya. Bisa juara tapi kan? Ya, Gila sih. jadi seharusnya sih ngebantu. Ngebantu. Yang penting sih attitude-nya nggak kayak Garnacho. Iya, benar. Nah, Masalahnya itu. kalau masalah mentalitas harusnya dia nambah pas balik. Kalau lu Ki, Gue suka Marcus Rashford, baju gue juga Rashford. Tapi gini, memang ada masalah di attitude kan nih anak. Dan Ole tuh berulang kali ngasih tahu lu harus fokus kembali ke sepak bola. Ya. Dan sepertinya Barcelona membuat dia fokus kembali ke sepak bola. Karena kompetisinya bagus, pelatihnya bagus,
jadi kualitas dia ikut terangkat. Gol dia terakhir free kick juga itu salah satu gol bagus dari seorang Marcus Itu pernah Rashford. dilakukan waktu lawan Celta Vigo. Yes, Celta Vigo, terus lawan Chelsea. Iya. Jadi gue melihat ini anak punya chance untuk dikasih kesempatan kembali. Oke. Tapi kalaupun ini bisa jadi duit, Barcelona berani tebus, Iya. good for Barcelona nggak ada for duit us gitu. Barcelona nggak punya duit tapi ada aja cara dia untuk beli pemain, ada aja. Gua rasa apalagi Lewandowski cabut, dia Iya, pasti benar butuh juga. butuh seorang striker kan. Nah jadi kalaupun Rashford Tuker guling. Lewandowski balik ke Iya, kita. Kita butuh Lewandowski. striker memang. Iya. Lewandowski bisa jadi opsi. Jadi kalau menurut gua Rashford masuk, nggak masuk itu menguntungkan buat MU. Oh, itu Jadi Rashford iya, ya. jadi Iya, menguntungkan iya. lah buat Manchester United gitu. Nah, Carrick nih. Terakhir nih, gue mau bahas Carrick yang udah pasti dia tadi speech kita udah keburu turun. Ada speech kita di dia. Speech-nya dia isinya hanya ucapan terima kasih kepada staff, pemain yang udah berjuang. Nah. Terus kemudian juga dia berterima game terakhir ini membuktikan bagaimana gol-gol tercipta, big moment, banyak momen-momen yang udah kita lewatin berbulan-bulan ini. Jadi isinya cuman seputar ucapan terima kasih aja. Oke. Kayak gitu. Jadi gua rasa Carrick menyongsong musim depan bersama staff yang sama, bersama pemain-pemain yang loyal buat dia menghargai pengorbanannya. Termasuk dia juga mengucapkan terima kasih ke Casemiro. Casemiro ya. Oke. Speech-nya seputar itu aja. Ya. Nah, gue lempar lagi ke kalian warga Poros. Tadi kita udah bahas banyak ya. Cuman finalnya itu tadi pembahasan soal Rashford. Kalau Carrick kita udah sering ngomongin Carrick ya. Menurut lu, Rashford musim depan pantas nggak sih bermain di MU? Komen di bawah ya. Itu. Karena gue ngelihat fenomena Marcus Rashford ini agak unik. Yes. Dia keluarnya juga nggak baik-baik. Keluarnya zamannya Amorim kan. Memang dia dipinggirkan, terus dia marah sebagai pemain profesional, kecewa, dia ninggalin klub juga nggak enak gitu kan. Bahkan fans juga sempat ngebu kan. Nah, ini statusnya sekarang nggak jelas. Tadi kenapa gue tanya gitu ya, karena ada chances mungkin dia masuk. Cuman kalau Eski bilang tadi Barcelona bisa melakukan apa aja buat pemain yang dia mau, ya possibility kebayar lah. Gua nambahin dikit tuh. Oke, silakan. Menurut gua Rashford itu sempat dipancing sama media. Dia tahu kalau dia gimana lu Manchester, dia nggak komen. Dia nggak boleh komen itu. Yang Itu kode berarti. enggak ini beberapa bulan lalu. Oh, berapa jauh. Kayaknya sebelum Carrick deh. Iya. Tapi inti poinnya yang sebenarnya nggak baik-baik dan dia masih status pinjaman itu Højlund. Karena Højlund? Iya, Højlund. Yang memang benar-benar kayak nunjukin Gua nggak mau gua sih. sukses di Napoli. Iya. Yang masalah bukan gua. Yang akhirnya direspon sama McTominay kalau dia masih cinta sama Manchester United. Gua bisa begini, berterima kasih. Jadi menurut gua Rashford masih termaafkan. Kita ingat juga Dino juga kesel, nunjukin kekesalan. Jadi buat gua kayak Rashford tuh masih oke lah. Tapi McTominay lu setuju gak sih balik ke United? Setuju. Tapi Kalaupun harganya pasti 50 juta, 60 juta itu. Tapi gue merasa kayak apa yang diomongin Bang Emon juga gue setuju, kayak lu balik lagi 2 kali tuh kayak aneh gitu ya. Ada benernya juga kayak gitu. Oke. United malam ini 49% ball possession, menang Nottingham Forest. Tadi kita udah bahas. United kalau dengan squad yang sekarang, terus penambahan pemain gak begitu signifikan, gue setuju Dani bilang gak bakal kuat musim depan. Ya lo siap-siap aja balik lagi ke musim lalu gitu kan. Walaupun ini pelatihnya Carrick, cuman kan Liga Inggris berkembang terus. Betul. Ini total shot memang kita menang. Basically kita statistik menang 29 banding 11, shot on target 8 banding 4, terus sentuhan di dalam kotak penalti 45 dibanding 24. Nah, ini kenapa yang jadi concern gua. Passing akurat dengan lawan Nottingham Forest yang juga sebenarnya udah nothing tulus tadi main. Udah Cuman nggak ngejar apa-apa. Iya, udah nggak ngejar apa-apa, sama sih sebenarnya. Mungkin memang ada faktor pemain all to Bruno. Cuman gue ngelihat perbandingannya 376 dibanding 375, yang artinya 88 banding 85%.
ini kan mengkhawatirkan kalau ini lawan Nottingham Forest coy. Lu musim depan Bayern berlaga di Munchen. UCL, di FA Cup, belum lagi kalau kita ngomongin liga, ini ada Xabi Alonso nih di Chelsea nih. Bukan orang sembarangan nih kan. Mungkin dia gagal di Madrid karena pemainnya kayak begitu ya kan. Nah, ini lo ngelihat Manchester United musim depan apa sih lo harapannya? Apakah ya udah Carrick bermain kayak sekarang aja udah 17 game 12 kali menang, 3 kali seri, 2 kali kalah. Lo berharap Manchester United musim depan seperti apa sih di under Carrick ini? Paling nggak ada satu trofi Premier League. Satu trofi. Ya, Oh ya, Premier setuju League. itu pasti. Fokusnya Premier League aja dulu. Ah, UCL sejauh nggak aja. Apalagi kan itu nomor sekian lah UCL ya. kita nggak pernah di sistem yang sekarang, UCL yang sekarang kan. Liga. Ya. Iya. Terus FA Cup Carling juga ya paling mainin pemain cadangan Iya, kan iya. seperti biasa. Onan. Paling sih. Premier League. Lo harapannya Premier. United under Carrick fokus Premier League. Ini Lo gua nyimpulin ya, maksudnya adalah kita bisa konsisten di liga tapi kita juga bisa dapat trofi. Karena kita kadang bagus di cup tapi kita jelek di liga. Oh, kayak orang kecapean Iya, gitu ya. Dan gue setuju itu mungkin target yang paling minimal kita tuh harus bisa konsisten di liga, gitu. Ya. Kalaupun nggak juara, is okay, tapi kita konsisten di liga, gitu. Terus kalau itu harapan gue dan setelah itu ya selebihnya berharap ada piala lah, kayak gitu. Intinya lo nggak mau stagnan kayak musim Iya, karena sekarang. kayak tadi tuh pertandingan tadi tuh kita padahal Nottingham Forest di babak pertama tuh nggak ada kompaksi, Betul, begitu terbuka, tapi kita nggak klinikal, Iya, jadi banyak itu banget yang maksud harus gua. Berarti kan diperbaiki. sebenarnya kalau kita ngelihat sampai akhir musim ini ya tetap mengkhawatirkan Iya, kan. iya. Lo gak usah ngelihat United posisi 3 ya karena Liverpool lagi goblok aja gitu loh. pokoknya- Liverpool lagi bodoh, Chelsea masalah internal banyak. Jadi United agak sedikit kebantu menurut gua. Pokoknya kita sepakat di liga harus konsisten. Juara. Ya, oke. Juara harus Setuju. Kita udah digini-giniin ya sama kameramen Arsenal impor. Oke, itu aja dari kita Poros Salang di pertandingan Iya. preview udah lumayan padat ya. padat. Sering-sering main. Sorry, di mention kita udah nyebutin tadi yang pemenang tapi nggak ada. Oh iya pemenangnya. Tadi gue lupa ada pemenang kuis Tapi kemarin nggak ya. hadir. Iya nggak hadir. Nggak Gimana apa-apa, Bang? nanti kita tunggu ya kuis berikutnya Ya ya. udah kita bikin kuis berikutnya di review ya. Ya. Iya tadi kita ada sekitar 50 orang yang nobar sama kita, Iya. tapi ya udahlah ya, nggak ada pemenang yang nggak datang. Itu aja dari kita, Poros Salang, gua Raymond, Gua Eski Sungkar. Gua Dani. dan di situ ada kameramen Arsenal, ada Pimpor, ada Bang sama Sandi. Sandi, supporter Persib cabang Sawangan. Oh, iya. Nah, ya, gue baru tahu nih. Militan banget loh, selalu hadir. Iya, katanya pas Persib tuh menang. Udah itu aja dari kita, Poros Salang. See you. See you next.